Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya, IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 2 ciri-ciri mantan yang tidak bahagia setelah berpisah denganmu. Jadi manusia itu ada yang kemudian menginginkan perpisahan karena dia merasa kebersamaan membuat dia menjadi tidak bahagia. Harapannya kalau berpisah nanti dia bisa bahagia dan menemukan kebahagiaan yang dia cari selama ini. Ada orang yang memaksa berpisah karena dia merasa bersama kita hidupnya terkekang, apapun diatur. Nah, maka dia memaksa untuk berpisah, dia menginginkan kebebasan. Ada juga yang memaksa untuk berpisah karena merasa bersama kita dia tidak menemukan apa yang dia cari. Dia sudah memprospek orang lain dan dia berharap bersama orang lain ini atau bersama orang ketiga ini dia akan bahagia. Tapi realitanya ada begitu banyak orang yang menginginkan sesuatu, ternyata setelah apa yang dia inginkan dia dapatkan, dia menjadi tidak bahagia. Ya, misal kita menginginkan punya mobil ya. Tapi ternyata setelah mobil berhasil kita dapatkan, mobil impian kita, mobilnya rewel. Ya, sering diservis dan suku cadangnya mahal. Jadi membuat kita malah tidak bahagia, jadi stres. Menginginkan sebuah pekerjaan, begitu sudah resign, keluar dari tempat pekerjaan yang lama, masuk ke tempat pekerjaan yang baru, bukannya bahagia, tapi malah tambah stres. Ya, ternyata di tempat pekerjaan yang baru itu beban kerjanya sangat berat. Setelah itu teamworknya, teman-temannya juga orangnya tidak asik, dan seterusnya. Jadi bukannya bahagia, malah jadi tambah stres. Nah, jadi banyak tuh yang seperti itu. Menginginkan sesuatu, tapi ternyata setelah didapatkan, tidak seperti apa yang dibayangkan, jadi kecewa. Nah, ketika mantan tidak bahagia setelah berpisah dengan kita, itu paling tidak ada 2 tanda-tandanya. Yang pertama nih, terjadi perubahan pada diri mantan. Kalau kemarin-kemarin mantan itu oke, nah perubahannya itu menjadi tidak oke. Jadi perubahannya bukan ke arah yang lebih baik, tetapi perubahannya justru semakin kacau, semakin buruk. Dari yang sederhana saja, cara berpakaian. Mantan yang biasanya sangat perfect ya, sekarang jadi terlihat begitu kacau balau. Kemudian dari cara menggunakan media sosial. Kalau biasanya mantan itu menggunakan media sosialnya juga sangat perfect. Postingannya itu betul-betul postingan-postingan yang terbaik. Kalau dia mau posting foto, dia pilih foto yang terbaik, diedit terlebih dahulu, dikasih caption yang keren, yang menarik perhatian, dan seterusnya. Itulah mantan. Tetapi setelah berpisah dengan kita melihat cara mantan menggunakan media sosial asal-asalan. Ya, bahkan kadang-kadang mantan sudah sangat jarang menggunakan media sosialnya. Padahal dulu kita mengenal mantan adalah orang yang begitu akrab dengan media sosial karena dia menganggap media sosial ini adalah media promosi terbaik untuk membangun branding dia. Ya, atau untuk membangun personal branding dia. Tapi sekarang mantan bahkan sudah sangat jarang menggunakan media sosial tadi. Itu cirinya yang pertama. Kemudian ciri-cirinya yang kedua, kita bisa melihat sekarang mantan kehilangan semangatnya.
Kalau orang kehilangan semangatnya, maka secara fisik cahaya dari dirinya itu akan redup. Kalau kemarin terlihat glowing, terlihat bersinar, sekarang terlihat lemes, ya, terlihat tidak fokus, dan seterusnya. Nah, itu menunjukkan orang mulai kehilangan semangat dan gairahnya. Kemudian yang kedua, pekerjaan, ya. Kalau biasanya kita lihat mantan rajin sekali itu, posting tentang pekerjaannya. Sekarang jarang sekali dia memposting sesuatu tentang pekerjaannya, bahkan mungkin sama sekali tidak pernah memposting tentang pekerjaannya. Kita berpikir mungkin mantan menganggur pada saat ini. Ya kan, kalau orang punya sesuatu yang dia kerjakan, kalau punya kebiasaan mempostingnya, tentu akan dia posting. Tapi kalau kemudian sedang menganggur, tidak ada yang dikerjakan, apa yang mau dia posting, kan gitu. Nah, jadi ketika mantan kehilangan semangatnya, juga tentu akan berpengaruh kepada semangat bekerjanya. Nah, kalau ada dua ciri-ciri ini, perubahan tapi ke arah yang kacau balau, kemudian yang kedua, mantan kehilangan semangat dan gairah bekerjanya, itu menunjukkan bahwa setelah perpisahan itu terjadi, mantan ternyata tidak bahagia, mantan menderita. Maka sesungguhnya memang yang paling penting sekarang adalah bersabar, ya. Bersabar menunggu momentum di mana mantan menyadari bahwa ternyata apa yang dia cari itu tidak seperti apa yang dia bayangkan. Menunggu mantan menyadari bahwa apapun bersama kita itu adalah yang terbaik untuk hidupnya. Nah, jadi kalau kita terus ngejar-ngejar mantan, maka mantan tidak akan punya kesempatan untuk segera memahami perbedaan. Saat masih bersama kita seperti apa, saat sendiri seperti apa. Nah, karena itu yang perlu kita lakukan sekarang adalah bersabar, ya. Kita bersabar, memberikan ruang, memberikan waktu kepada mantan untuk merasakan perbedaannya. Saat bersama kita, dia bahagia, tetapi setelah berpisah dengan kita, dia menderita. Bersama kita dia mendapatkan segala hal yang terbaik, tapi setelah bersama orang ketiga, dia disia-siakan. Dan hati manusia itu akan selalu condong, akan selalu teringat, akan selalu mencintai seseorang yang telah memberikan yang terbaik untuknya. Jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha wa bughdi man asa'a ilaiha. Tabiat hati akan selalu mencintai orang-orang yang baik kepadanya dan membenci orang-orang yang tidak baik kepadanya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.